Halo semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Di sini saya mau cerita tentang pengalaman saya kenapa bisa lahiran induksi, atau dengan bahasa yang sering terjadi, sering marak di desa, yaitu dengan cara dirangsang. Jadi ceritanya, saya itu selama hamil, mulai dari kandungan pertama, alhamdulillah bayinya kuat ya. Dari hamil pertama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu sebenarnya perut saya sering kenceng-kenceng gitu. Dan waktu itu sudah disarankan oleh bidan saya, disuruh istirahat total sebenarnya. Mbak, nggak usah banyak kegiatan karena ini perutnya kenceng-kenceng, khawatirnya nanti keguguran. Sering mengatakan seperti itu. Namun itu tidak aku hiraukan karena ya gimana ya, karena juga masih ibu baru dan belum memikirkan risiko bakal yang terjadi. Yang kedua, karena ada tanggung jawab, ada tuntutan. Jadi waktu itu saya itu mengajar, kalau pagi mengajar di sebuah lembaga, yaitu di sekolah. Kalau sore saya mengajar di TPA. Ya pasti capek ya, karena jadi mungkin itu efeknya ke bayinya gitu ya. Nah, waktu saya hamil itu, kayak kalau nggak salah sampai sekitar 4 bulanan tuh sering kenceng-kenceng. Terus alhamdulillah setelah 4 bulan itu sudah mulai tidak. Dan juga waktu saya hamil itu alhamdulillahnya tidak terlalu ngidam yang berat, jadi nggak mual berat sekali, tidak, cuma selayaknya orang hamil saja. Jadi kalau mencium sabun, mencium bawang merah, bawang putih lah, itu yang bikin mual. Nah, waktu itu berjalan sampai sekitar 6 bulan, 7 bulan. Nah, di tepat di 8 bulan atau H-1 bulan dari HPL. Jadi HPL saya itu 5 November 2020. Namun di tanggal 5 Oktober 2020 saya tuh merasakan kontraksi yang amat sangat. Waktu itu saya nggak tahu kalau itu kontraksi ya. Jadi sebenarnya selama semalam tuh sakit sekali, perut panas, pinggang panas gitu ya, sampai dalam kenceng sekali gitu, sampai dalam semalam itu saya nggak bisa tidur saking sakitnya. Nah, dan waktu itu saya bilang ke suami saya kalau kok perutku kok sakit ya gitu. Terus suami saya bilang seperti ini, gimana periksa? Waktu kan sakitnya itu dari pagi setelah pulang sekolah, hari Ahad, saya masih ingat, hari Ahad setelah pulang sekolah sampai malam itu masih sakit. Nah, waktu malam itu saya cerita ke suami kalau saya merasakan sakit, sebenarnya sudah disuruh untuk ke bidan gitu ya. Gimana saya antar ke bidan gitu kan. Namun saya enggak dulu lah, barangkali nanti sembuh gitu. Dan waktu paginya sampai saya nggak bisa tidur, pagi tuh masih sakitnya itu sakit banget, maksudnya nggak sakit sebentar enggak, tapi sakit terusan gitu loh. Nah, kemudian akhirnya pagi-pagi sekitaran jam 6 saya itu ke bidan, saya bercerita kalau perut saya sakit gitu kan. Dan waktu itu dicek oleh asistennya karena bidannya lagi halangan gitu ya. Dicek ke asistennya, saya dicek pembukaan dan ternyata sudah pembukaan 1 gitu. Ya pastinya takut kok sudah pembukaan 1 gitu kan. Padahal ini H-1 bulan gitu. Dan waktu itu bidannya ditelepon oleh asistennya, Bu, ini sudah pembukaan 1 padahal baru 35 minggu gitu kan. Terus bidannya bilang kasih ini, pokoknya kasih ini dulu gitu ya. Saya disarankan obat dan saya sambil konsultasi lewat HP, dan saya kasih obat penguat
Nah, besoknya saya ke sana lagi kan, karena kan kalau belum sembuh disuruh tanya lagi ke sana. Nah, ternyata itu masih kencang sekali perut saya, kencang banget. Terus kemudian ternyata keluar flek, keluar darahnya gitu kan ya. Saya semakin takut, loh kok sudah keluar flek. Lah, bidan itu marahin saya kan sudah bilang Mbak ya, dari hamil pertama kamu tuh jangan banyak kegiatan, kamu harus bed rest gitu ya. Dan saya bilang saya cuma batin dalam hati, ya gimana saya mau bed rest, karena kan saya punya tanggungan, kan juga nggak enak kalau izin terus menerus gitu kan ya. Terus pokoknya ini kamu harus bed rest, kamu nggak boleh ngapa-ngapain, kamu harus istirahat total. Khawatirnya nanti kalau kamu lahiran ini anakmu prematur, dan ketika anak prematur nanti perawatannya tuh sulit gitu. Dan juga di samping perawatannya sulit juga habis biaya banyak, apalagi kamu tuh nggak punya BPJS, karena emang waktu itu saya nggak punya BPJS gitu ya. Sebenarnya saya sudah ngurus KIS, namun nggak tahu sih belum jadi atau gimana. Kalau kamu seperti ini nanti kasihan bayinya, dan itu juga belum tentu bisa tertolong gitu kan. Jadi harus istirahat total. Sebenarnya aku tuh sedih banget. Dan akhirnya suami saya itu orangnya suka cerita ya. Jadi saya sebenarnya orangnya suka pendiam. Maksudnya kalau ada kejadian apapun saya diam. Namun kalau suami itu cerita ke saudara saya, mungkin ya dapat pertolongan gitu kan. Cerita ini tadi sudah pembukaan 1 gitu, disuruh istirahat. Orang-orang sini tuh, tetangga saya, saudara saya itu banyak yang nggak setuju dengan pemikiran dokter. Ya maklumlah orang desa ya. Pokoknya bilangnya seperti ini, lawang bayi pemetu kok gak oleh, lawang sing nikahe bareng sampean wae bayine wis lahir gitu kan. Pikiran, karena kan saya termasuk itu habis nikah nggak langsung hamil, sedangkan yang mungkin yang nikahnya bareng dengan saya ataupun lebih cepat saya tapi sudah lahiran kan, itu hamilnya cepet dia gitu kan ya. Kan saya kan jarak 3 bulan baru hamil kan gitu. Nah terus si bidannya bilang gitu ya, saya menuruti omongan bidan, saya harus bed rest, saya dikasih obat penguat, saya lupa pil apa, diminum selama 1 minggu. Dan alhamdulillah kencang-kencangnya sudah mulai berkurang. Terus kemudian kan waktunya kontrol lagi, bidannya megang perut saya, oh ini masih kencang-kencang enggak gitu kan, ini harus tahan lagi selama 1 minggu gitu kan minimal dilahirkan 37 minggu, ini harus sampai 37 minggu minimal. Kemudian saya dikasih obat penguat lagi, dan alhamdulillah sudah terlewati sampai 37 minggu tadi. Sebenarnya waktu menunggu kedua minggu itu lama sekali ya Allah. Saya tuh benar-benar takut gitu, saya khawatir, dan di situ saya sudah resign, pokoknya sudah cuti mau hamil gitu kan, karena memang keadaannya seperti ini. Saya bilang apa adanya. Kemudian 37 minggu terlewati, 38 minggu terlewati, 39 minggu terlewati. Nah tepat besok HPL saya merasakan seperti ini. Loh kok saya nggak merasakan tanda apa-apa ya, padahal besok sudah HPL gitu kan. Jadi bayi saya itu semakin anteng. Yang dulunya itu, yang sebelumnya itu sering gerak, terus kemudian kayak kenceng, kayak kontraksi, tapi enggak, kok semakin anteng gitu kan. Bisa jadi khawatir gitu kan ya. Jadi saya tuh mulai jalan-jalan pagi. Jadi mulai 37 minggu saya mulai jalan pagi sih sebenarnya. Saya jalan pagi, terus saya baca di Google. Ini nggak usah ditiru ya, di Google itu kan ada di YouTube naik turun tangga gitu. Saya tuh ikutin ya. Jadi tanggal 4 Oktober itu saya mengikuti anjuran di YouTube, entah di Google gitu ya. Jadi saya naik turun, saya habis jalan-jalan dengan suami di sawah. Saya tuh kalau jalan-jalan suka di sawah karena malu kalau dilihat orang.
mengikuti di YouTube tadi jalan pagi, terus setelah jalan pagi di sawah saya itu beli sarapan, sempet beli belum beli sarapan deh. Saya jalan-jalan ke masjid karena rumah saya kan nggak tingkat ya, nggak tangga 2 ya, jadi nggak ada tangga. Jadi saya tuh pergi ke masjid karena masjid kan ada tangganya gitu. Saya naik turun tangga gitu karena pengen air gitu ya. Dan kemudian saya pulang, saya lapar, saya beli sarapan. Setelah sarapan saya nyampe rumah, saya istirahat dengan suami itu mau ke pasar sebenarnya. Perut saya kok kenceng gitu, kenceng sekali. Terus kemudian tiba-tiba ada suara pes gitu, suaranya tuh pes gitu. Kayaknya ini ketuban ini kan, saya kira tuh keputihan biasa gitu, apa ini keputihan gitu kan. Ternyata tidak keputihan, kok cair bening gitu ya, itu nggak ada jedanya, pokoknya langsung seperti sur gitu ya, pokoknya airnya terus keluar gitu ya, keluar tanpa berhenti. Nah kemudian itu sekitar jam 7-an, dan akhirnya saya tuh pun seger, saya tuh duduk ya, grogi, ya Allah ini kayaknya saya mau lahiran deh, tapi saya nggak ngerasain apa-apa gitu kan, nggak, maksudnya belum sakit